Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas latihan eksponen untuk soal-soal pangkat pecahan. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita harus pahami bentuk pangkat pecahan ya. Misalnya A pangkat M per N ini bisa diubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, jadi ini konsep dasarnya. Nah, sekarang kita perhatikan soalnya 64 pangkat 3/4. Nah, ini kita ubah dulu 64 ini menjadi 2 pangkat 6 pangkat 3/4. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini bisa kita coret ya. Ini tinggal 3, ini 2. Berarti bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 9/2. Lalu kita tuliskan menjadi 2 pangkat 4 tambah setengah. Nah, dengan sifat eksponen ini bisa kita tulis 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat setengah. 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat setengah adalah akar 2. Jadi jawabannya tepat adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan bentuk dari 27 pangkat 5/6 ya. Nah, ini kita ubah dulu ya, kita ubah. Ini 27 itu menjadi 3 pangkat 3 pangkat 5/6. Nah, ini kita sederhanakan. Kita coret 3, ini menjadi 2. Berarti menjadi 3 pangkat 5/2. Nah, ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2 tambah setengah gitu ya. Berarti menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat setengah. Nah, 3 pangkat 2 itu 9, ini menjadi akar 3. Jadi jawabannya 9 akar 3 atau yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita diminta untuk menentukan nilai yang sama ya. Dari bentuk ini, kita tuliskan soalnya, ini 1/2 dikali 2 pangkat setengah pangkat 4. Nah, ini 1/2 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat setengah, ya, dipangkatkan 4. Nah, ini boleh kamu sederhanakan dulu bagian dalamnya ya, menjadi 2 pangkat min setengah pangkat 4. Atau sama dengan 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, mudah bukan? Oke, kita diminta untuk menentukan bentuk yang senilai dengan akar pangkat 8 dikali akar pangkat 32, gini ya. Nah, ini kita bisa ubah terlebih dahulu, misalnya, ini kita tuliskan dulu akar 8, ini 32 itu kan 2 pangkat 5. Nah, akar ini adalah pangkat setengah, gitu ya. Berarti kalau kita bisa tuliskan akar yang di luar ini, kita tulis 8-nya itu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5/2. Nah, karena ada akar lagi ini ya, ini pangkat setengah lagi. Ya. Nah, ini perkalian menjadi penjumlahan pangkat. Nah, bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3 tambah 5/2 itu menjadi 11/2. Pangkat setengah. Berarti sama dengan 2 pangkat 11/4. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan bentuk dari 2 pangkat 3/2 pangkat 4 dikali 81 pangkat setengah per 4 pangkat 3/2. Nah, ini kita ubah, ini menjadi 2 pangkat 6, 81 itu adalah 3 pangkat 4 pangkat setengah gitu ya, per 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat 3/2. Berarti kita tulis kembali 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2, 4 kali setengah, per ini menjadi 2 pangkat 3. Ya.
Nah, ini 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3, pengurangan pangkat, jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Atau sama dengan 8 kali 9 sama dengan 72. Oke, berarti jawabannya yang A. Mudah bukan? Oke, sekarang kita tentukan bentuk sederhana dari X pangkat sepertiga, ya, dikali Y pangkat seperempat, kemudian dikali X pangkat seperenam, ya, per Y pangkat setengah, pangkat min 1, dikali Y pangkat 3/4 per X pangkat 2/3. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita tuliskan dulu sekali lagi, ini menjadi tetap X pangkat sepertiga dikali Y pangkat seperempat. Nah, ini pangkat minus, ini kita balik saja ya, Y pangkat setengah per X pangkat seperenam jadinya, dikali Y pangkat 3/4 per X pangkat 2/3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang variabelnya sama, kita satukan ya. Nah, ini kamu perhatikan, ini X pangkat sepertiga. Karena dibagi jadi dikurang seperenam, dikurang 2/3. Gitu juga yang Y. Y pangkat seperempat, ditambah seperdua, ditambah 3/4. Nah, ini bisa kamu samakan penyebutnya. Ini X, ini samakan dengan 6 misalnya. Ini menjadi 2, min 1, min 4. Yang ini Y, samakan penyebutnya dengan 4. 1 tambah 2 tambah 3. Berarti ini jadi X pangkat 2 dikurang 1 dikurang 4, ini menjadi min 3/6. Ini Y pangkat 1 tambah 2 tambah 3, 6/4. Nah, ini kalau kita lanjutkan, ini bisa kita tuliskan sama dengan X pangkat min setengah dikali Y pangkat 3/2. Ya. Berarti kalau kita tuliskan Y pangkat 3/2 per X pangkat setengah. Bisa kita satukan, Y pangkat 3 per X pangkat setengah. Atau kita tulis dalam bentuk akar, akar pangkat dari Y pangkat 3 per X. Jadi jawaban tepat adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jika X sama dengan 64 dan Y sama dengan 81, maka nilai dari bentuk ini berapa? Nah, ini kita tidak perlu sederhanakan bentuk ininya ya, langsung aja kita substitusi ya. Dari X yang kita substitusi menjadi 64 pangkat 2/3, kemudian tambah 81 pangkat min seperempat per bawahnya, kita ganti lagi 64 pangkat setengah, gitu ya, dikurang 81 pangkat setengah. Nah, ini kalau kita ubah, ini 64 itu bisa kita ubah jadi 4 pangkat 3 pangkat 2/3. Ditambah 81 itu adalah 3 pangkat 4 pangkat min seperempat. Per 64 bisa kita ubah 8 pangkat 2 pangkat setengah dikurang 9 pangkat 2 pangkat setengah. Ya, biar lebih mudah. Berarti ini jadi 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat min 1 per ini 8 dikurang 9. Berarti ini sama dengan 16 ditambah sepertiga min 1. Ya. Nah, ini menjadi min 16 sepertiga. Atau jawabannya adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan. Ini adalah soal UM-UGM ya, tahun 2014. Kita diminta untuk menyelesaikan bentuk sederhana dari soal ini. Nah, ini kamu perhatikan.
bentuk ini ada X pangkat sepertiga min X pangkat seperenam, dan seterusnya. Ini X pangkat 4/3 min X, dan seterusnya. Nah, kamu perhatikan yang bentuk ini, yang terkecil adalah pangkat seperenam ya. Berarti ini bisa kita faktorkan, kita keluarkan X pangkat seperenam gitu ya. Maka dalamnya menjadi X pangkat seperenam dikurang 1 gitu ya. Kemudian yang ini kita keluarkan X pangkat setengahnya, maka dalamnya ini menjadi tinggal 1 tambah X pangkat setengah gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah sini, nah ini kita keluarkan paling kecil adalah X pangkat sepertiga ya. Nanti kita kalikan X pangkat sepertiga, maka dalamnya ini menjadi ini X pangkat seperenam ya, ditambah 1 ditambah X pangkat sepertiga ya. Nah, sekarang bagian bawahnya ini kita keluarkan X-nya ya. X berarti dalamnya, nah ini X pangkat sepertiga min 1 gitu ya. Kemudian yang ini kita keluarkan juga X pangkat sepertiganya. Nah, dalamnya menjadi X pangkat 2/3 tambah 1 tambah X pangkat sepertiga. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita coba sederhanakan. Ini bisa kita coret ya. Kemudian yang perkalian kita bisa tuliskan di sini ya, X pangkat seperenam dikali X pangkat setengah, gitu ya. Ini kita tuliskan X pangkat seperenam min 1, kemudian 1 tambah X pangkat setengah, dikali X pangkat seperenam tambah 1 tambah X pangkat sepertiga. Begitu juga yang bagian bawahnya. Ini kita tuliskan, ini tinggal X bawahnya. Kemudian X pangkat sepertiga min 1, dan X pangkat 2/3 tambah 1 tambah X pangkat sepertiga. Ya. Nah, kita tulis di sini. Yang ini kita pisahkan, X pangkat seperenam kali X pangkat setengah per X gitu ya. X pangkat setengah tambah 1. Maka ini kita jadikan 1. Ini kalau kita kalikan nih, yang ini sama ini, kan jadi X pangkat seperenam tambah seperenam kan sepertiga gitu ya. Kemudian ini dikali ini, tambah X pangkat seperenam, ya. Ini kali ke sini, seperenam tambah sepertiga, jadi X pangkat 3/6 atau setengah. Kemudian yang min satunya jadi min X pangkat seperenam min 1, kemudian min X pangkat sepertiga. Ya. Per yang bagian bawahnya juga sama, kamu kalikan ini ke sini ya. Nah, X pangkat sepertiga kali X pangkat 2/3, jadi tinggal X saja ya. Kemudian sepertiga kali 1, jadi plus X pangkat sepertiga, kemudian ini kali ini, tambah X pangkat 2/3. Kemudian yang min satunya, jadi min X pangkat 2/3, min 1, kemudian min X pangkat sepertiga. Oke. Nah, ini kalau kamu perhatikan, ya, ini tetap X pangkat seperenam kali X pangkat setengah per X. Jadi kalau kamu sederhanakan, maka yang tersisa, nah ini tetap X pangkat setengah tambah 1, gitu ya. Nah ini, ya, ini kan habis semua nih kalau kamu perhatikannya. Jadi tinggal X pangkat setengah min 1 ya. Ini habis dengan ini dengan ini. Berarti tinggal X pangkat setengah min 1 per yang bawahnya juga kalau kamu perhatikan, nah ini ya habis dengan ini
Kemudian ini dengan ini. Berarti tinggal X min 1. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan ini, ya, X pangkat 1/6 dikali X pangkat setengah, ini kan kita bisa tulis X pangkat 2/3 per X. Nah, ini kalau kita kalikan faktor, jadi apa? X min 1, ya, per bawahnya sama, X min 1. Berarti ini kita bisa coret. Ya, X pangkat 2/3 dibagi X pangkat 1, ini sama dengan X pangkat min 1/3. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, dari soal diketahui P-nya ini, nah, Q-nya juga sama perkalian faktor, ditanya P per Q. Maka ini bisa kita tulisan P per Q. Nah, ini kamu perhatikan, ini bisa kita faktorkan ya, kita keluarkan X pangkat setengahnya. Setengah berarti dalamnya X pangkat 1 tambah 1 gitu ya. Yang ini kita keluarkan X pangkat min 1/3, berarti jadi X pangkat 2/3 min 1. Oke. Perhatikan bagian bawahnya, Q-nya. Ini yang paling kecil kan pangkatnya min setengah, kita keluarkan X pangkat min setengah, berarti jadi X pangkat 1 tambah 1 gitu ya. Kemudian ini pangkat 1/3, kemudian dalamnya jadi X pangkat 2/3 min 1. Kamu perhatikan, ini bisa kita sederhanakan. Kita coret ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan, ini jadi X pangkat setengah ya ditambah setengah. Yang ini X pangkat min 1/3 dikurang 1/3. Berarti jadi X pangkat 1 min 2/3. Atau kita bisa tuliskan X pangkat 1/3. Atau sama dengan akar pangkat 3 dari X. Ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Mudah bukan? Alhamdulillah pembahasan soal latihan eksponen untuk pangkat pecahan telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.